Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 211. Haha. Xiao Chen, kau tidak menyangka aku punya kemampuan ini, kan? Di Gunung Wuchang, Sang Raja Naga tertawa terbahak-bahak, seakan-akan ia telah mengendalikan hasilnya. Aku tidak menyangka kau benar-benar mempelajari trik ini. Xiao Chen menatap Raja Naga dengan ekspresi terkejut. Tian Feng Jiying dapat meninggalkan sebagian kekuatannya di tubuh orang lain. Ini adalah jurus konsumsi sekali pakai. Namun gerakan ini lebih sulit dipelajari dan membutuhkan tingkat pemahaman yang sangat tinggi. Fakta bahwa Sang Raja Naga dapat memahami gerakan ini menunjukkan bahwa ia memiliki bakat yang luar biasa. Mendengar ini, Raja Naga sedikit mengernyit. Dari apa yang kau katakan, sepertinya kau juga tahu jurus bayangan angin langit. Tentu saja, bukan hanya aku yang tahu, aku juga kebetulan melakukan hal yang sama sepertimu. Kata Xiao Chen ringan. Apa? Sang Raja Naga menyadari sesuatu dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Perjamuan keluarga Ni sudah berantakan. Semua orang menatap kedua orang yang sedang bertarung di arena, masing-masing dengan pikiran mereka sendiri. Di antara mereka, Zheng Xianghua, Ni Liang dan Han Qianyuan berkumpul bersama dan berdiskusi dengan suara pelan. Tuan Naga, serahkan gerakanmu pada Ming Wuji. Hasilnya sudah ditentukan. Gadis kecil itu sudah luar biasa. Dia mungkin akan lebih jahat daripada Xiao Chen di masa depan. Tapi hari ini, dia jelas bukan tandingan Raja Naga. Jika gadis kecil itu kalah, apa yang harus kita lakukan? Bunuh Ling Tianhao dan putrinya untuk menunjukkan kesetiaan kita, agar Raja Naga bisa membiarkan kita pergi. Mereka bertiga bersiap secara diam-diam, menunggu saat Xiao Yingsui dikalahkan, lalu mereka akan segera menyerang Ling Tianhao. Su Hezu dan He Tiansheng juga menyaksikan perubahan situasi pertempuran dengan gugup. Jika Xiao Yingsui kalah, apa yang harus mereka lakukan? Penyihir kecil, betapapun sombongnya dirimu, dengan kekuatan Raja Naga, aku bisa menghancurkanmu dengan satu gerakan. Ming Wuji merasakan kekuatan yang melonjak dan kepercayaan dirinya juga meningkat pesat, jadi dia tidak langsung menyerang Xiao Yingsui. Melihat ini, Xiao Yingsui tidak ingin menunda lagi. Ia memegang pedang ajaib secara horizontal dan sekaligus mengaktifkan kekuatan yang telah ditinggalkan Xiao Chen di tubuhnya sebelumnya. Angin mengirimkan bayangan. Tiba-tiba, Xiao Yingsui menggunakan gerakan yang sama seperti Ming Wuji. Dalam sekejap, kekuatan dahsyat melonjak, dan di belakang Xiao Yingsui, sesosok ilusif yang arogan muncul, seperti seorang kaisar yang memandang rendah dunia, membuat orang tidak berani menatap langsung keagungannya. Apa? Tawa Ming Wuji tiba-tiba terhenti, dan dia menatap Xiao Yingsui dan sosok ilusi di belakangnya dengan tak percaya. Mengapa? Mengapa Xiao Yingsui juga tahu trik ini? Dan sosok di belakangnya, Xiao Chen, Ling Tianhao dan Ling Xiaozu keduanya berteriak tanpa sadar. Sosok ilusi yang muncul di belakang Xiao Yingsui, siapa lagi kalau bukan Xiao Chen? Ini, situasi berubah lagi. Zheng Xianghua dan dua orang lainnya saling berpandangan, bingung harus berbuat apa. Kau hanya menggertak. Bagaimana mungkin orang yang mengajarimu jurus ini bisa menandingi Raja Naga? Gerakan yang sama, jika digunakan oleh orang yang berbeda, akan memiliki kekuatan yang berbeda. Ming Wuji meraung marah, dan menggabungkan kekuatan Dewa Naga, berniat melancarkan gerakan terkuatnya untuk sepenuhnya mengakhiri hubungannya dengan Xiao Yingsui. Segel naga tak terbatas. Aliran udara besar yang meletus dari udara mengguncang seluruh area. Kemudian, seekor naga emas yang berubah dari arus udara muncul dan menyerbu ke arah Xiao Yingsui. Tetapi setelah Xiao Yingsui menerima kekuatan dari Xiao Chen, dia mengangkat pedang ajaibnya tinggi-tinggi dan mengumpulkan momentum yang kuat. Naga emas aliran udara menghantam Xiao Yingsui, tetapi tampaknya dihancurkan oleh kekuatan misterius, lalu diserap dan diintegrasikan ke dalam momentum pedang Xiao Yingsui. Ini tidak mungkin. Ming Wuji membelalakkan matanya karena ngeri. Xiao Yingsui jelas tidak memiliki pertahanan, tetapi dia mampu menghancurkan serangannya hanya dengan kekuatan pedangnya yang terkonsentrasi, dan bahkan menggunakannya untuk keuntungannya sendiri. Bagaimana bisa ada monster seperti itu? Xiao Yingsui tidak berkata apa-apa, tetapi kekuatan pedangnya masih menguat. Pada saat ini, semua orang yang hadir merasakan penindasan yang datang dari jiwa mereka dan mereka hampir tidak bisa bernapas. Ya Tuhan, apa yang akan dia lakukan dengan pisau ini? Semua orang tampak ketakutan. Dia jelas-jelas hanya seorang gadis kecil berusia 13 atau 14 tahun. Dia hanya berdiri di sana, mengacungkan pisau tinggi-tinggi, tetapi dia membuat orang merasakan keputusasaan kehancuran, seakan-akan badai kiamat yang tak terhentikan sedang terjadi. Dan mereka sangat menyadari ketidakberartian dan kelemahan mereka sendiri. Akhirnya, kekuatan pedang itu begitu hebat sehingga langit dan bumi berguncang. Satu gerakan untuk menebas langit. Pedang yang mengerikan itu, yang membawa keputusasaan dan kehancuran, jatuh ke arah Ming Wuji bagai hantaman surga. Tidak. Aku punya kekuatan penguasa naga, aku punya teknik keabadian, aku. Ledakan.
Terdengar suara keras yang mengguncang langit. Setelah energi pedang yang mengerikan membelah bumi, energi itu melesat lurus ke langit, seolah-olah merobek celah di langit. Adapun Ming Wuji, dia lenyap dalam ledakan dahsyat itu dalam sekejap dan berubah menjadi debu. Orang tua abadi itu tidak dapat menahan kekuatan satu pedang pun. Para penonton menatap kosong ke arah retakan di depan Xiao Yingsui yang tebalnya beberapa meter, dan semuanya menelan ludah. Apakah kekuatan penghancur semacam ini benar-benar sesuatu yang dapat dicapai manusia? Menang. Yue Jiu adalah orang pertama yang bereaksi dan memperlihatkan ekspresi gembira. Dialah satu-satunya orang di tempat kejadian yang yakin bahwa Xiao Yingsui pasti menang, karena Xiao Chen berdiri di belakang Xiao Yingsui. Dan faktanya tidak mengecewakannya. Xiao Yingsui paling-paling setara dengan Ming Wuji dan jelas tidak mampu melepaskan kekuatan mengerikan seperti itu. Kuncinya terletak pada kekuatan yang ditinggalkan Xiao Chen untuk Xiao Yingsui. Di Gunung Wuchang, Raja Naga dan Xiao Chen juga menyaksikan pertempuran dan memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Kamu kalah di ronde ini. Xiao Chen menatap sang Raja Naga dengan acuh tak acuh. Sikap acuh tak acuh itu lebih arogan daripada kesombongan apapun. Segalanya tampak berada di bawah kendalinya. Tidak, itu tidak benar. Kenapa kau tahu bayangan angin langit? Kau seharusnya tidak tahu trik ini. Sang Raja Naga terbangun kaget, ekspresinya tak lagi setenang sebelumnya. Kalau kamu bisa, kenapa aku tidak bisa? Tanya Xiao Chen dengan tenang, tapi sebenarnya, awalnya aku tidak menyangka kamu akan tahu trik ini. Aku menitipkannya pada Yingsui untuk berjaga-jaga. Tadinya aku tidak berniat menggunakannya, tapi ternyata triknya bagus. Siapa kamu? Ada cacat dalam pikiran sang Raja Naga, dia tidak lagi memiliki sikap seorang raja yang mampu memerintah negara. Sekarang dia terus-menerus meragukan musuh macam apa yang sedang dihadapinya. Apakah dia benar-benar hanya seorang jenius muda dengan bakat luar biasa? Mengapa dia memiliki ilusi bahwa yang dia hadapi adalah monster tua yang lebih unggul darinya dalam hal kecerdasan, kekuatan, dan strategi? Sudah selesai, giliran kita sekarang. Xiao Chen menatap langsung ke arah Raja Naga, aku sudah memberimu permainan yang kau inginkan. Apa kau siap untuk apa yang kuinginkan? Apa yang kau inginkan? Tanya Raja Naga dengan suara berat. Hidupmu. Ketiga kata itu meluncur turun bagai guntur, membuat ekspresi sang Raja Naga makin jelek. Dia dan Xiao Chen menggunakan Tian Feng Jiying untuk meninggalkan jurus bagi Ming Wuji dan Xiao Yingsui secara bersamaan. Ming Wuji dan Xiao Yingsui hampir setara dalam hal kekuatan, tetapi setelah meninggalkan jurus tersebut, Xiao Yingsui justru membunuh Ming Wuji dengan satu pedang. Seberapa kuatkah Xiao Chen dibandingkan dia? Kita akan bertemu lagi di masa depan. Sang Raja Naga tiba-tiba mendapat ide dan melarikan diri tanpa perlawanan. Ia melompat dari gunung dan menghilang dalam sekejap mata. Bab 212. Apakah dia baru saja melarikan diri? Xiao Chen berdiri di puncak Gunung Wuchang, memandangi sosok Raja Naga yang menghilang. Ia tampak tenang dan tidak mengejarnya. Tuanmu kabur dan bahkan tidak punya nyali untuk melawanku secara langsung. Bagaimana menurutmu? Xiao Chen menoleh sedikit dan melirik utusan naga yang telah mengamati sejak lama, nadanya sedikit bercanda. Utusan naga itu terkejut sesaat, lalu berkata dengan hormat kepada Xiao Chen, "Selamat, Tuan Xiao. Mengapa kamu begitu gembira? Tuan muda, jika Anda mengalahkan Raja Naga, Anda akan menjadi Raja Kota Naga yang baru mulai sekarang. Kami pasti akan mengikuti jejak Anda. Apakah kau menyerah padaku?" "Tentu saja, aku hanya mengikuti yang kuat." "Kalau begitu, berlututlah," kata Xiao Chen ringan. "Apa?" Utusan naga itu terkejut. "Untuk menyerah, kau harus menunjukkan kepasrahanmu. Kalau kau bahkan tidak berlutut, aku sulit mempercayai ketulusanmu." Mendengar hal ini, utusan naga ragu sejenak, lalu berlutut dan berkata dengan hormat, "Temui Tuan Naga yang baru." "Oh, Huang Fuming, kau benar-benar berpikir kau bisa membungkuk dan meregang. Jika aku menyuruhmu berlutut, apa kau benar-benar akan berlutut?" Kata-kata terkejut Xiao Chen bagaikan mantra, menyebabkan utusan naga gemetar dalam hatinya. Namun dia berpura-pura tenang dan berkata, "Aku tidak mengerti apa yang dibicarakan Raja Naga." "Jangan berpura-pura, Huang Fuming. Strategimu menyembunyikan sesuatu dari dunia seperti permainan anak-anak di hadapanku." Xiao Chen berkata dengan nada sinis. Sungguh menyiksa melihat badut bermain rahasia di depanku, berpura-pura bodoh, dan menurutinya. Tolong jangan mempermalukanku lagi. Xiao Chen, kau mungkin salah mengenali orang. Huang Fuming sudah meninggal. Setahuku, dia bunuh diri di depanmu. Utusan naga berkata dengan nada agak dingin, "Dengan kemampuanmu, tidak bisakah kau membedakan apakah seseorang benar-benar mati atau hanya berpura-pura mati?" "Kubilang, aku melihatnya, tapi aku tidak mengungkapnya," kata Xiao Chen ringan. "Maksudmu, orang yang meninggal di pavilion Longyin bukan Huang Fuming?" Tanya Longxi dingin. "Tidak." Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Orang yang bunuh diri di pavilion Longyin memang Huang Fuming,
tapi kau juga Huang Fuming, dan kaulah Raja Naga yang sebenarnya. Kau, omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin aku, sendirian, menjadi 3 orang? Utusan naga masih berusaha sekuat tenaga untuk menyangkalnya, tetapi ia jelas kehilangan ketenangannya. Bukan tidak mungkin. Kata Xiao Chen dengan tenang, satu jiwa berubah menjadi 3 tubuh hidup berdampingan, di dalam sekte Yuxiao, ada teknik seperti itu. Sebelumnya, Raja Naga bertanya kepadaku mengapa aku tahu bahwa Ming Wuji adalah orangnya. Sebenarnya sangat sederhana. Aku bertanya kepada Ying Sui dan mengetahui tentang tubuh abadi Ming Wuji. Aku yakin teknik yang ia latih berasal dari 100 teknik pemurnian langit milik sekte Yuxiao. Teknik 100 pemurnian surga sebenarnya hanyalah metode latihan fisik yang memungkinkan seseorang memiliki fisik dan fungsi yang kuat. Setelah terluka, mereka lebih mudah pulih daripada orang biasa, dan vitalitas mereka lebih kuat, tetapi itu tidak berarti mereka benar-benar abadi. Sama seperti sebelumnya, di bawah pedang Ying Sui, teknik 100 pemurnian surga milik Ming Wuji tidak efektif dan dia langsung mati. Xiao Chen menatap Huang Fuming seolah-olah dia sedang melihat badut, dan berkata dengan tenang. Adapun bayangan angin langit dan transformasi satu jiwa 3, mereka juga berasal dari sekte Yuxiao. Di seluruh kota naga, mungkin hanya kamu yang terlibat dalam insiden sekte Yuxiao yang bisa menguasai begitu banyak jurus unik sekte Yuxiao secara bersamaan. Aku tidak menyangka kau tahu segalanya. Rahasianya terbongkar sepenuhnya, dan Huang Fuming tidak dapat lagi menyembunyikannya, jadi dia perlahan melepas topeng emasnya. Ini adalah wajah yang sangat asing, berbeda dengan Tuan Pavilion Longyin dan Tuan Naga. Xiao Chen tidak terkejut, dan melanjutkan dengan tenang, ciri khas satu jiwa dalam 3 wujud adalah ia dapat membelah satu jiwa menjadi 3 bagian, tetapi tubuhnya tidak dapat dibelah. Jadi, entah itu penguasa naga atau Master Pavilion Lagu Naga, itu hanyalah tubuh yang telah kau sempurnakan dan kemudian kau tempatkan jiwa yang terbelah itu. Dan sekarang kaulah tubuh yang sesungguhnya, Huang Fuming yang sesungguhnya. Ya, semuanya benar. Huang Fuming menatap Xiao Chen dengan tak percaya dan bertanya, jadi, ketika dia bunuh diri di depanmu, kau sudah tahu segalanya. Tentu saja, jika kau benar-benar ingin bunuh diri saat itu, aku bisa langsung menghentikanmu, atau aku bisa memenjarakan jiwamu sebelum ia menghilang. Xiao Chen sama sekali bukan orang bijak setelah kejadian itu. Ia menyadari bahwa Huang Fuming di Pavilion Longyin hanyalah roh jahat, jadi ia membiarkan Huang Fuming bunuh diri. Ia juga mulai curiga bahwa Raja Naga adalah Huang Fuming yang sebenarnya. Tidak, atau lebih tepatnya, Huang Fuming adalah Dewa Naga yang sebenarnya. Karena Dewa Naga hanyalah salah satu jiwa Huang Fuming, setara dengan klon. Haha, aku tak pernah menyangka aku, Huang Fuming, akan menjalani seluruh hidupku dengan sia-sia dan akhirnya kalah dari anak muda sepertimu. Xiao Chen, pengetahuan, kekuatan, dan mentalitasmu jauh melampaui ekspektasiku. Aku kalah dalam permainan ini. Huang Fuming mengira bahwa adegan bunuh diri akan cukup untuk menghilangkan semua petunjuk tentang Xiao Chen, dan bahwa ia bisa bersembunyi dalam kegelapan dan memberikan Xiao Chen pukulan fatal kapan saja. Namun sia-sia, Xiao Chen tidak ikut serta sama sekali dalam permainan, ia hanya melakukan pertunjukan seorang diri. Huang Fuming, apakah kau ingat taruhan kita? Xiao Chen berkata dengan tenang, aku bilang aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Sepertinya pertempuran ini tak terelakkan, tapi sebelum kita mulai, saya ingin bertanya. Apa masalahnya? Apa hubunganmu dengan sekte Yuxiao? Tanya Huang Fuming ragu-ragu. Sekte yang telah hancur selama lebih dari 50 tahun ini layak mendapatkan kesetiaanmu. Kesetiaan. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bukan anggota sekte Yuxiao, tidak ada yang namanya kesetiaan. Aku punya pendirian sendiri, kau tidak perlu tahu. Kamu bukan dari sekte Yuxiao, bagaimana mungkin kamu begitu memahami keahlian unik sekte Yuxiao, bahkan lebih baik dariku? Huang Fuming terkejut. Ini pertanyaan kedua. Kata Xiao Chen acuh tak acuh. Huang Fuming sedikit terkejut, lalu tertawa dan berkata, kalau begitu, aku juga bisa membiarkanmu bertanya padaku, dan aku jamin akan memberimu jawaban yang memuaskan. Tidak perlu. Kata Xiao Chen dingin, sebelum membunuhmu, aku akan langsung mengekstrak ingatanmu. Ini jauh lebih mudah dan praktis. Mengambil ingatanku. Tanya Huang Fuming dengan ekspresi dingin, menyeringai, Xiao Chen, apa kau benar-benar yakin bisa mengalahkanku? Kalau aku nggak seyakin ini, aku nggak akan main game ini sama kamu. Xiao Chen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata, permainan ini sudah berakhir, saatnya untuk mengakhirinya. Oke, bagus sekali. Untuk membalas kesombonganmu, aku juga harus menunjukkan kartu asku. Begitu dia selesai berbicara, Huang Fuming melompat langsung ke langit. Xiao Chen, karena kau tahu satu jiwa bisa berubah menjadi 3, kau juga harus tahu 3 jiwa bisa bersatu menjadi 1. Ketiga jiwa inangku semuanya telah mencapai alam Zenwu.
Jika ketiga jiwa itu bersatu menjadi satu, pasti tidak akan semudah 1+1+1. Mari kita lihat bagaimana kau bisa menghentikanku. Satu jiwa, tiga transformasi, bukan hanya tentang menciptakan dua klon, tujuan sebenarnya juga untuk mempercepat kultivasi. Bila tiga orang berlatih pada waktu yang sama, bagaimana efisiensi mereka dapat dibandingkan dengan efisiensi satu orang saja? Jauh di langit, Huang Fuming menggunakan sihirnya untuk menyebabkan fenomena aneh di langit dan bumi. Tiga jiwa kembali menjadi satu. Bab 213. Tiga jiwa bersatu menjadi satu. Di dasar tebing, sang Raja Naga yang baru saja melarikan diri menatap ke langit dan merasakan sesuatu di hatinya. Sebagai tanggapan, ia melakukan sihir dan jiwanya meninggalkan tubuhnya. Tanpa jiwa, tubuh jatuh ke tanah dan menjadi mayat. Di Gunung Wuchang, puncak 9 langit, terdengar gemuruh angin dan guntur yang dahsyat, menyinari Huang Fuming, membuatnya tampak begitu kuat sehingga bahkan para dewa dan setan tidak dapat menghentikannya. Pada saat ini, sebuah jiwa muncul dari dasar tebing dan menyatu dengan tubuh Huang Fuming. Jiwa pertama. Mata Huang Fuming berkilat cemerlang. Saat ia menyerap jiwa Raja Naga, tingkat kultivasinya meroket dan langsung mencapai puncak alam bela diri sejati. Haha. Kekuatan yang telah lama hilang ini membuat darahku mendidih. Aku hanya perlu satu langkah lagi untuk mematahkan belenggu ini. Tubuh Huang Fuming gemetar karena kegembiraan. Dalam sekejap, matanya terfokus, dan auranya yang menakutkan menekan Xiao Chen seperti kekuatan yang luar biasa. Ledakan. Tak ada pergerakan, tak ada tipu daya, dampak momentum saja pada tanah menyebabkannya runtuh terus-menerus. Tetapi Xiao Chen berdiri di tengah badai tanpa mengubah ekspresinya. Bukannya terkejut, dia malah menertawakannya. Hanya itu saja. Kata-kata menghina itu membuat Huang Fuming marah, dan dia menggunakan sihirnya lagi. Di dalam paviliun Longyin, musisi, berpakaian putih polos, berlutut di depan peti jenazah Master Paviliun Longyin. Dia telah berjanji kepada Master Paviliun bahwa dia akan menjaganya selama 3 hari. Namun pada saat itu, sebuah kekuatan misterius terbang dari kejauhan, menyebabkan mayat kepala lemari di dalam peti mati merasakannya. Ledakan. Peti mati itu terus bergetar, seolah-olah itu adalah mayat, sungguh aneh. Akhirnya, sebuah jiwa keluar dari peti mati dan menghilang di kejauhan. Kepala paviliun. Musisi membelalakan matanya karena tidak percaya. Jiwa kedua. Huang Fuming sekali lagi menyerap jiwa Master Paviliun Longyin, benar-benar melengkapi kesatuan 3 jiwa. Tiba-tiba terdengarlah angin menderu, guntur, dan fenomena aneh. Tingkat kultivasi Huang Fuming terus meningkat, dan dia akan segera melepaskan diri dari belenggu dan mengambil langkah penting itu. Dan auranya berangsur-angsur berubah dari kasar menjadi tenang, persis seperti kembalinya ke alam yang legendaris. Pada saat ini, Huang Fuming tidak senang atau marah, tidak sombong atau tidak sabar. Ia perlahan turun dari langit dan bertemu Xiao Chen lagi. Xiao Chen, ada 4 alam dalam ranah bawaan seni bela diri, tetapi tahukah kamu alam apa yang berada di atas ranah bawaan? Huang Fuming menatap Xiao Chen dengan dingin, nadanya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Penampilan ini datang dari kepercayaan diri dan kekuatan batinnya. Di atas Xiantian, dalam dunia seni bela diri Tiongkok kuno, awalnya disebut alam dan dao, tetapi kemudian, setelah penyatuan semua negara di dunia, secara bertahap disebut alam legendaris. Mendengar ini, Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, tapi kamu belum mencapai level itu. Ya, aku tetap gagal. Alam legendaris bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan mudah. Huang Fuming menghela napas dan berkata, aku memilih 1 jiwa 3 transformasi untuk mengejar alam legendaris. Awalnya, jika aku diberi sedikit waktu lagi, aku pasti bisa memasuki alam itu. Namun, kemunculanmu memaksaku untuk menyatukan kembali ketiga jiwaku menjadi satu terlebih dahulu, yang mengakibatkan kegagalanku sekarang. Huang Fuming menahan amarahnya, tetapi itu tidak berarti dia tidak marah lagi. Sebaliknya, dia sekarang membenci Xiao Chen lebih dari sebelumnya dan ingin menyingkirkannya sesegera mungkin. Tapi itu sudah cukup. Alam legendaris setengah langkah tidak bisa dibandingkan dengan alam legendaris sempurna, tapi juga sepenuhnya terisolasi dari alam bawaan. Membunuhmu semudah membalikkan telapak tangan. Mata dingin Huang Fuming memadat, dan aura pembunuh tak terlihat menyelimutinya, seperti jaring besar yang menjebak Xiao Chen dengan erat. Pedang pembunuh dewa. Dia mengangkat tangannya dengan ringan, dan energi sejatinya langsung mengembun menjadi pedang ilusi, yang diayunkannya ke arah Xiao Chen untuk membunuhnya. Seluruh aksinya dilakukan sekaligus, dengan kecepatan luar biasa cepat, dan dia benar-benar berbeda dari Huang Fuming sebelumnya. Memanggil. Pedang penghancur dewa menembus tubuh Xiao Chen dalam sekejap. Aku baru saja bergerak, dan kau tidak bisa menghindarinya. Huang Fuming menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia hanya mencoba gerakan ini untuk menguji kekuatan Xiao Chen, dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa membunuh Xiao Chen dengan satu pukulan.
Namun Xiao Chen tidak bereaksi sama sekali dan langsung tertusuk oleh pedang penghancur dewa. Tepat ketika Huang Fuming mengira Xiao Chen sudah mati, ia terkejut melihat Xiao Chen tidak terluka. Ia mengangkat tangannya sedikit, dan pedang bayangan yang sama mengembun. Pedang pembunuh dewa. Saat Xiao Chen berbicara lembut, sebuah pisau tampak disalin dan ditebaskan ke arah Huang Fuming. Saat Huang Fuming ragu, dia tidak bisa lagi menghindar dan hanya bisa mengerahkan energi sejati dalam tubuhnya untuk melawan pedang tersebut. Peng! Pedang penghancur dewa telah hancur. Namun Huang Fuming terkena dampaknya dan terlempar mundur 3 langkah, darahnya mengucur deras. Bagaimana itu mungkin? Huang Fuming merasa ngeri. Tidak mengherankan jika Xiao Chen meniru gerakannya, karena pedang penghancur dewa bukanlah gerakan yang sangat kuat. Namun kekuatan pedang penghancur dewa milik Xiao Chen begitu dahsyat, hingga dia hampir tidak sanggup menahannya. Apakah ini satu-satunya cara agar 3 jiwa dapat bersatu menjadi satu? Xiao Chen melangkah menuju Huang Fuming. Dia mulai kehilangan minat. Permainan ini sudah berlarut-larut cukup lama, sudah waktunya untuk mengakhirinya. Beraninya kau meremehkanku sekarang? Huang Fuming merasa marah. Dia sudah mencapai setengah langkah alam legendaris. Selama monster-monster tua dari Tiongkok itu tidak muncul, dia akan tak terkalahkan di dunia. Mengapa Xiao Chen berani meremehkannya? Kamu akan membayar atas kesombonganmu. Mata Huang Fuming hampir meledak, dan bola api menyembur keluar dari rongga matanya, yang tampaknya mampu membakar orang sampai mati melalui kehampaan. Teknik api berapi-api, bakar langit. Dengan jurus uniknya, Huang Fuming benar-benar menciptakan awan api berukuran beberapa kaki dalam sekejap, yang menyelimuti Xiao Chen, seolah ingin membakarnya dengan api. Membosankan. Akan tetapi, Xiao Chen tidak menghindar atau menghindar, melainkan melangkah maju melewati awan api itu, membiarkan amukan api itu membakarnya tanpa terluka sedikitpun. Huang Fuming, apakah ini satu-satunya trik tercela yang bisa kau gunakan? Xiao Chen sengaja berdiri di atas api. Api yang berkobar itu sama sekali tidak melukainya, membuatnya tampak seperti iblis atau dewa. Kamu, monster macam apa kamu? Huang Fuming merasa sedikit gelisah lagi. Sekalipun dia telah mencapai alam legendaris setengah langkah, Xiao Chen masih begitu misterius baginya, masih begitu tinggi di atasnya, dan dia masih belum dapat memahami Xiao Chen. Mungkinkah Xiao Chen masih lebih unggul darinya sekarang? Namun bagaimana ini mungkin? Dia sudah menjadi legenda setengah langkah, dan di atasnya adalah alam legendaris sejati. Dalam 100 tahun terakhir seni bela diri Tiongkok, hanya Duan Qingchang dan sosok terlarang Yu Xiaomen yang dapat memasuki alam legendaris. Mengapa Xiao Chen, seorang anak muda berusia di bawah 20 tahun, melakukan hal ini? 3 jiwa menyatu, setengah langkah lagi menuju legenda. Huang Fuming, hanya ini yang kau mampu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, seolah mendesah, seolah mengejek. Kemudian, dia melangkah maju, keluar dari api, dengan niat membunuh yang dingin di tubuhnya, dan langsung menuju Huang Fuming. Kau mencari kematian. Di bawah tekanan, ketakutan dan keputusasaan, Huang Fuming meraung kata demi kata, mengabdikan seluruh hidupnya untuk berkultivasi dan bertekad untuk bertarung sampai mati. Seketika, sebuah konsepsi artistik yang kuat dan tak terlihat meledak dari tubuhnya. Arti sebenarnya dari seni bela diri. Arti sebenarnya dari seni bela diri adalah metode dari alam bela diri sejati. Tetapi Huang Fuming, yang telah mencapai alam legendaris setengah langkah, lebih mahir dalam menggunakannya. Setelah proses kondensasi dan kompresi yang berkelanjutan, ia sedikit terkondensasi menjadi substansi. Niat pedang pembunuh, kubur dewa dengan satu pedang. Bab 214. Huang Fuming awalnya berlatih ilmu pedang dan memahami makna pedang. Namun, setelah jiwanya mengalami 3 transformasi, ia meninggalkan pedang dan tidak lagi menggunakannya. Akan tetapi, dengan tingkat kultivasinya saat ini, ia dapat melakukan gerakan pedang dengan atau tanpa pedang, lalu memadukan niat pedang pembunuh pamungkas untuk memperoleh gerakan pedang paling sempurna. Dia yakin serangan ini lebih kuat daripada serangan yang digunakan Xiao Yingsui untuk membunuh Ming Wuji dengan menggabungkan kekuatan Xiao Chen. Niat pedang pembunuh, kubur dewa dengan satu pedang. Awan gelap berkumpul di langit, dan pedang raksasa setebal lebih dari 10 kaki membentang di langit dan bumi, berisi pembunuhan dan kehancuran. Kemanapun pedang lewat, kehidupan terputus. Xiao Chen, inilah harga yang kau bayar karena membuatku marah. Huang Fuming meraung dan tertawa terbahak-bahak, menebas Xiao Chen dengan pedang yang tak tertandingi dalam sejarah dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Ledakan. Suara mengerikan itu mengguncang area dalam radius 100 mil. Seluruh gunung Wuchang runtuh akibat hantaman pedang ini. Huang Fuming terbang ke udara pada saat pertama, menatap lubang besar di kaki gunung dengan terengah-engah. Pukulan ini hampir menghabiskan setengah dari energi aslinya. Namun untungnya, anak itu telah terbunuh. Aku harus pergi dari sini. Setelah aku menstabilkan kerajaanku dan memasuki kerajaan legendaris, tak seorang pun di dunia ini yang akan menjadi lawanku, kecuali para monster tua yang selama ini bersembunyi dari dunia.
Memikirkan hal ini, dia berbalik dengan cepat dan bersiap untuk pergi. Tiba-tiba, kilatan cahaya pedang muncul dari tanah dengan kecepatan yang sangat cepat. Tertawa. Cahaya pedang hampir melewati pipinya. Apa? Huang Fuming tanpa sadar menyeka pipinya dengan tangannya, tetapi mendapati tangannya berlumuran darah. Rasa sakit yang membakar masih terasa di pipinya, seolah-olah terbakar api. Kau pergi tanpa memeriksa apakah aku sudah mati atau belum. Apa kau tidak sabaran? Atau kau takut? Pada suatu saat, Xiao Chen muncul di depan Huang Fuming dan menghalangi jalannya. Kamu, bagaimana mungkin kamu tidak mati? Huang Fuming menatap Xiao Chen dengan sangat ngeri. Dengan tebasan pedang tadi, bahkan Gunung Wuchang pun runtuh. Logikanya, Xiao Chen pasti sudah mati. Namun Xiao Chen bukan saja tidak mati, ia tidak terluka, bahkan tampaknya pakaiannya tidak robek sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Huang Fuming, kamu sangat membosankan. Aku benar-benar menyesal bermain game ini denganmu. Xiao Chen berjalan di udara, berjalan menuju Huang Fuming selangkah demi selangkah. Kamu jangan ke sini, keluar dari sini, keluar sekarang. Huang Fuming adalah seorang prajurit kuat yang setengah langkah lagi dari alam legendaris, tetapi pada saat ini, dia tampaknya dibuat gila oleh Xiao Chen dan mengumpat seperti anak kecil yang sedang marah. Setiap kali Xiao Chen melangkah maju, tanpa sadar ia mundur 2 atau 3 langkah. Tiba-tiba, dia tampak menjadi gila, dan energi sejati dalam tubuhnya melonjak liar. Pedang pembunuh dewa, pedang awan api, telapak matahari terik, Qiankun Qigong. 7 atau 8 energi mengerikan meledak secara berurutan, mencoba pertarungan terakhir. Namun, sia-sia. Xiao Chen bahkan tidak perlu menangkis atau menghindar. Seluruh tubuhnya tampak transparan, dan energinya mengalir melalui tubuhnya tanpa melukainya sama sekali. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, dia melangkah maju dan muncul di depan Huang Fuming dalam sekejap. Huang Fuming menatap Xiao Chen dengan mata terbelalak ketakutan. Saat mata mereka bertemu, Xiao Chen menggunakan sihir misteriusnya dan langsung menyerang pikiran Huang Fuming dengan jiwanya yang kuat. Kultivasi Huang Fuming telah mencapai setengah langkah ranah legendaris, dan ia bahkan telah mempraktikkan teknik 1 jiwa dan 3 transformasi. Jiwanya hampir sebanding dengan kekuatan ranah legendaris biasa. Namun, kekuatan jiwa semacam ini masih rapuh di hadapan Xiao Chen. Huang Fuming bahkan tidak punya waktu untuk berjuang, semangatnya perlahan melemah, matanya menjadi tumpul, dan kesadarannya perlahan-lahan tertelan. Teknik pencarian jiwa dilakukan, dan Xiao Chen dengan paksa menjara ingatan Huang Fuming. Huang Fuming hidup hingga usia lebih dari 120 tahun, lebih tua dari Taoist Yun Zhen dan Yi Jiqiong. Ingatannya bahkan lebih rumit dan mengandung banyak sekali informasi. Butuh waktu setengah jam bagi Xiao Chen untuk secara bertahap memilah informasi yang dibutuhkannya. Peristiwa Yu Xiaomen saat itu tentu saja menjadi pusat perhatian. Huang Fuming memang berkolusi dengan 3 pengkhianat Yu Xiaomen. Saat itu, Huang Fuming memiliki prestise yang sangat tinggi di dunia seni bela diri, dan Yu Xiaomen pun mempercayai Huang Fuming. Namun, Huang Fuming menjadi perantara bagi ketiga pengkhianat tersebut, yang bertanggung jawab untuk menghubungi kekuatan asing dan menghancurkan sekte Yuxiao dengan dukungan internal dan eksternal. Setelah itu, Huang Fuming mendapatkan bagian sumber dayanya, dan ia berpisah dengan ketiga pengkhianat itu. Ia menyelinap ke Longcheng sendirian untuk merencanakan tujuan besarnya. Apakah tidak ada jejak senjata abadi? Xiao Chen sedikit mengernyit. Dia pergi ke Huang Fuming untuk membalas dendam atas kematian Yu Xiaomen hanya sebagai pekerjaan sampingan, tujuan utamanya adalah untuk menemukan keberadaan senjata abadi. Namun ingatan Huang Fuming tidak melibatkan senjata abadi apapun. Salah satu dari 3 orang itu sudah tewas, dan 2 sisanya bersembunyi di suatu tempat di Eropa. Sepertinya kita masih perlu mengambil tindakan terhadap mereka. Xiao Chen sedikit kecewa. Tetapi satu-satunya penghiburan adalah bahwa sumber daya Huang Fuming tidak habis digunakan, atau dia tidak tahu cara menggunakan banyak barang, jadi dia akhirnya menyimpan barang-barang itu. Xiao Chen sedang berpikir untuk mencari kesempatan untuk mengeluarkan barang-barang itu. Lagi pula, dia tidak membutuhkannya, dan dia bisa memberikannya kepada Xiao Yingsui dan Cao Yansui. Dalam ingatan Huang Fuming, selain informasi tentang Yu Xiaomen, ada informasi lain yang membuat Xiao Chen sangat tertarik. Pesan ini sangat singkat dan hanya menyangkut satu orang. Ratu Xuan. Seorang wanita iblis yang terdaftar sebagai legenda tabu oleh hampir semua organisasi supernatural di dunia. Xiao Chen meninggalkan Yu Xiaomen sekitar 150 tahun yang lalu, dan Ratu Xuan memulai debutnya 100 tahun yang lalu, yaitu 50 tahun setelah Xiao Chen pergi. Pada saat itu, Sekte Yu Xiao sedang berada di puncak kejayaannya, dan Ratu Xuan merupakan seorang jenius mempesona yang telah dibina oleh Sekte Yu Xiao dengan segala upayanya. Riwayat pertumbuhannya berkali-kali lebih mengerikan daripada Duan Qingchang. Aku tak pernah menyangka Yu Xiaomen punya orang seperti itu. Kalau ada kesempatan,
aku ingin sekali bertemu dengannya. Xiao Chen menaruh minat yang kuat pada Ratu Xuan ini. Lagi pula, Ratu Xuan tumbuh dengan mengandalkan sumber daya yang dia berikan kepada Yu Xiaomen, jadi dia dapat dianggap sebagai penerusnya. Setelah 30 tahun mendominasi seni bela diri, Ratu Xuan tiba-tiba menghilang secara misterius, yang menyebabkan kemunduran Sekte Yuxiao. Jika Ratu Xuan masih berada di Sekte Yuxiao, tidak akan ada seorang pun yang berani menyerang Sekte Yuxiao. Jika dia benar-benar punya bakat yang tak tertandingi, aku yakin kita akan punya kesempatan bertemu dengannya di dunia abadi nanti. Kita bicarakan nanti. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk tidak memikirkan apapun sejauh itu untuk saat ini. Tidak ada lagi yang dapat dilakukan di Gunung Wuchang, jadi dia menghancurkan susunan psikedelik Gunung Wuchang dan kembali ke Longcheng. Di luar kota naga, Yue Jiu, Xiao Yingsui, Ling Tianhao, Ling Xiaozu, dan yang lainnya sedang mengantre. Ketika mereka melihat Xiao Chen muncul, mereka semua menunjukkan kegembiraan. Orang terakhir yang kembali adalah Xiao Chen, yang berarti Xiao Chen memang menang. Faktanya, dari cara Xiao Yingsui dan Ming Wuji menggunakan teknik Tian Feng Jiying untuk bertarung satu sama lain, mereka dapat melihat kesenjangan antara Raja Naga dan Xiao Chen. Bayangan Raja Naga langsung terbunuh oleh Xiao Chen. Sekalipun Raja Naga punya kartu truf, kemungkinan besar ia bukan tandingan Xiao Chen. Selamat, Tuan Xiao. Mulai sekarang, Longcheng akan menghormatimu sebagai orang yang paling dihormati dan tak seorang pun akan berani menentangmu. Yue Jiu adalah yang tercepat dan pertama kali maju untuk menyanjungnya. He Tiansheng, Su Hezu, dan lainnya juga maju untuk mengaku bersalah, dengan mengatakan, kami bersedia mengikuti Anda, Tuan. Kami harap Anda dapat melupakan dendam masa lalu dan memberi kami kesempatan. Sebagai tanggapan, Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tertarik dengan perselisihan di kota nagamu, dan aku tidak akan tinggal lama di sini. Kau tidak perlu menyanjungku. Meskipun pasti ada kekurangan orang untuk membuat 12 istana jiwa naga, lebih baik memiliki lebih sedikit orang daripada memiliki orang yang tidak memenuhi syarat. Orang-orang di Longcheng itu beragam, dan mereka semua berubah seiring angin. Dia bahkan tak peduli untuk melihat mereka. Bab 215. Malam harinya dingin dan sedikit dingin. Yingsui, tidurlah lebih awal malam ini. Kita akan meninggalkan kota naga besok. Xiao Chen menginstruksikan Xiao Yingsui. Sekarang setelah dia menyelesaikan urusannya di Longcheng, dia tidak ingin tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Xiao Yingsui mengangguk dan masuk ke kamarnya. Sebelum saya menyadarinya, dia sudah bisa berkomunikasi dengan normal, tapi dia masih tidak suka banyak bicara. Xiao Chen gembira melihat perubahan pada Xiao Yingsui. Setelah memikirkannya, dia menelepon Ye Yufei lagi. Halo, Xiao Chen, apakah itu kamu? Suara Ye Yufei sedikit tergesa-gesa. Ya, ini aku. Ada apa? Tanya Xiao Chen bingung. Aku dengar dari orang-orang bahwa kamu. Ye Yufei ragu untuk berbicara. Xiao Chen ragu sejenak, lalu langsung mengerti. Ia tertawa dan berkata, apakah kau sedang membicarakan masalah di Villa Hujian? Agaknya, orang-orang di luar masih menyebarkan rumor tentang kematiannya di Villa Hujian. Ye Yufei merasa gugup ketika mendengar berita itu. Kakek dan yang lainnya tidak memberitahuku. Aku hanya mendengar seseorang membicarakannya di luar dan mengira kau benar-benar. Aku ketakutan setengah mati. Kata Ye Yufei dengan rasa takut yang masih tersisa. Mereka benar tidak memberitahumu, karena aku akan baik-baik saja. Kenapa kau harus khawatir? Xiao Chen menghibur, jangan biarkan imajinasimu liar. Villa penjaga pedang biasa tidak bisa merenggut nyawaku. Meskipun begitu, tapi... Ye Yufei ragu-ragu, di mana kamu sekarang? Kota Naga, Longcheng. Tanya Ye Yufei, apakah kamu pergi ke sana untuk urusan bisnis? Baiklah, aku sudah selesai, dan aku akan pergi. Lalu apakah kamu akan kembali ke kota Lanning? Kembali ke kota Lanning. Xiao Chen tertegun. Dia tidak berpikir untuk kembali ke sana. Aku sudah berdiskusi dengan kakek dan berencana memindahkan perusahaan ke Shanghai. Bagaimana kalau kakek pergi ke kota Lanning beberapa hari? Sudah lama aku tidak bertemu kakek. Nada bicara Ye Yufei dipenuhi kerinduan. Faktanya, baru sebulan lebih Xiao Chen meninggalkan kota sihir, yang mana tidak terlalu lama. Namun, Ye Yufei benar-benar tidak bisa beradaptasi dengan kehidupan di keluarga Ye. Ia terbiasa dengan kesibukan sehari-hari, dan kehidupan putri sulung keluarga Ye terlalu santai baginya. Dan setiap kali dia ada waktu luang, dia akan memikirkan Xiao Chen. Karena Xiao Chen adalah satu-satunya kerabat yang dapat diingatnya. Semakin dia memikirkannya, dia semakin merindukan Xiao Chen. Baiklah, aku akan kembali ke kota Lanning besok. Xiao Chen tidak memiliki urusan mendesak saat ini, jadi dia hanya mengambil liburan dan kembali ke kota Lanning untuk bermain selama beberapa hari. Terlebih lagi, Ye Yufei tampaknya benar-benar tidak dapat beradaptasi dengan kehidupan di keluarga Ye, jadi aku harus membuat rencana untuk masa depannya.
Akan lebih baik jika dia diajari cara berlatih. Pada malam harinya, sekolah menengah atas Lanning dibubarkan. Xia Xiyun dan Li Sanshan pulang bersama seperti biasa. Xiyun, besok akhir pekan, apa kamu punya rencana? Tanya Li Sanshan, maukah kamu mengajak teman-temanmu bermain bersama? Tidak, ujian masuk perguruan tinggi sebentar lagi, dan aku ingin mengulangnya di rumah. Xia Xiyun menggelengkan kepalanya, sambil memegang beberapa bahan ujian yang khusus dibawanya pulang. Xiyun, kamu perlu tahu cara menyeimbangkan antara bekerja dan istirahat saat belajar. Kamu harus istirahat yang cukup selama liburan. Dan dengan nilai-nilaimu, kamu pasti bisa masuk universitas terbaik meskipun kamu tidak mengulang pelajaran. Pada titik ini, Li Sanshan berhenti lagi dan bertanya, ngomong-ngomong, universitas mana yang ingin kamu masuki? Xia Xiyun ragu sejenak dan menjawab, Universitas Kota Sihir. Universitas Modu. Tanya Li Sanshan bingung, kenapa bukan Universitas Yanjing? Meskipun Universitas Shanghai juga merupakan salah satu universitas terbaik di Tiongkok, universitas ini tidak memiliki keunggulan dibandingkan Universitas Yanjing. Dengan nilai Xia Xiyun, ia memiliki peluang besar untuk masuk Universitas Yanjing. Mengapa ia harus puas dengan nilai terbaik kedua dan memilih Universitas Shanghai? Karena, Xia Xiyun ragu sejenak, lalu menatap Li Sanshan dan berkata, mengapa begitu banyak pertanyaan, mengapa? Hehe, aku tahu, pasti karena Xiao Chen, kan? Li Sanshan tiba-tiba tertawa. Jangan asal tebak. Apa hubungannya ini dengan dia? Nada bicara Xia Xiyun jelas terdengar cemas. Masih menyangkal. Li Sanshan terkekeh, aku ingat kau bilang adik Xiao Chen punya hubungan dengan keluarga Ye di kota sihir, jadi Xiao Chen mungkin akan sering muncul di kota sihir di masa depan. Bukankah itu alasanmu ingin kuliah di Universitas Kota Sihir? Xia Xiyun tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantahnya sejenak. Barangkali, justru karena sudah diduga maka hal itu tidak dapat dibantah. Xiyun, aku selalu merasa hubunganmu dan Xiao Chen agak jauh. Izinkan aku mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak kukatakan. Ada beberapa hal yang tidak bisa dipaksakan. Sebagai sahabat Xia Xiyun, bagaimana mungkin Li Sanshan tidak mengerti apa yang dipikirkannya? Dibandingkan sebelumnya, Xia Xiyun jauh lebih jarang bicara dan menjadi jauh lebih dingin. Ia bahkan menggunakan berbagai alasan untuk membatalkan beberapa pertemuan kelas. Para guru dan teman sekelas semuanya berpikir bahwa Xia Xiyun belajar terlalu keras, jadi mereka tidak terlalu memikirkannya. Hanya dia yang tahu bahwa perubahan Xia Xiyun adalah karena Xiao Chen. Sanshan, kau boleh ikut campur dalam urusanku yang lain, tapi kuharap kau tidak ikut campur dalam masalah ini. Xia Xiyun berkata dengan nada bingung, aku tidak pernah terpikir untuk memaksakan apapun, tapi aku berhak menentukan pilihanku sendiri. Mungkin Li Sanshan benar, beberapa hal tidak dapat dipaksakan. Namun, ia tak pernah menuntut hasil apapun. Sekalipun itu hanya angan-angannya, ia rela membuat pilihan ini. Baiklah, apapun yang kamu mau. Li Sanshan tahu bahwa dia tidak dapat membujuknya dalam waktu singkat, dan perasaan hanya dapat diencerkan oleh waktu. Saat mereka berjalan, mereka sampai di sebuah persimpangan jalan. Xia Xiyun merasa sedikit kecewa. Dia masih ingat ketika Xiao Chen pertama kali datang ke kota Lanning, dia dan Xiao Chen sering bertemu atau berpamitan di persimpangan ini. Bahkan ada suatu kali Xiao Chen berinisiatif untuk mengirimnya pulang, dan pemandangan malam hari itu adalah yang terindah yang pernah dilihatnya. Sayangnya, semuanya telah berubah. Ye Yufei pergi ke kota sihir, dan Xiao Chen sudah lama putus sekolah dan mungkin tidak akan pernah kembali ke sini lagi. Namun tiba-tiba, tatapannya yang linglung itu membeku sebentar, dan dia menatap dengan tak percaya ke arah sosok yang dikenalnya di persimpangan yang tampaknya tengah menunggu seseorang. Xiao Chen. Xia Xiyun sempat tidak yakin dan mengira dirinya berhalusinasi. Li Sanshan mengikuti arah pandang Xia Xiyun dan melihat pemuda di bawah lampu jalan di persimpangan. Ia berkata dengan terkejut, Xiyun, kau tidak salah, itu benar-benar dia. Tanpa menunggu reaksi Xia Xiyun, dia bergegas keluar. Xiao Chen. Dia berlari dan melambaikan tangannya. Di bawah lampu jalan, Xiao Chen menoleh ke samping saat mendengar suara itu dan melihat Li Sanshan dan Xia Xiyun di belakangnya. Xiao Chen, Xiyun, dan aku baru saja menyebutmu. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu. Kebetulan sekali. Li Sanshan berlari menghampiri Xiao Chen, terengah-engah. Xiao Chen menatapnya dan berkata sambil tersenyum, kamu harus menurunkan berat badan. Kamu kehabisan napas seperti ini setelah berlari 2 langkah. Aku benci itu, aku tidak gemuk. Li Sanshan memutar matanya dan bertanya, ngomong-ngomong, kapan kamu kembali ke kota Lanning? Saya baru kembali sore ini, jawab Xiao Chen. Oh, jadi apa yang kamu lakukan di sini? Tunggu seseorang. Menunggu siapa? Ling Xiaozu, kata Xiao Chen. Siapa? Li Sanshan sedikit tertegun. Xia Xiyun, yang mengikuti di belakang, juga berubah ekspresinya saat mendengar nama itu.
Bukankah Ling Xiaozu juga putus sekolah? Bagaimana mungkin Xiao Chen dan Ling Xiaozu kembali ke kota Lanning pada saat yang sama? Bab 216. Xiao Chen. Pada saat ini, Ling Xiaozu berjalan keluar dari toko buah terdekat dengan sekantong buah di tangannya. Hei, kamu, Xia Xiun. Ling Xiaozu merasa sedikit asing saat melihat Li Sanshan, tapi dia sangat akrab dengan Xia Xiun. Ia dan Xia Xiun disebut-sebut sebagai dua gadis cantik di sekolah kota Lanning oleh beberapa gosip. Meskipun agak membosankan, hal itu justru meningkatkan popularitas mereka. Ia juga telah bertemu Xia Xiun beberapa kali, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ling Xiaozu, kamu yang sebenarnya, bukankah kamu putus sekolah dan meninggalkan kota Lanning? Tanya Li Sanshan dengan heran. Ling Xiaozu tersenyum malu-malu dan berkata, aku akan kembali ke SMA Lanning. Tempat ini lebih cocok untukku. Sebenarnya, semua ini berkat Xiao Chen. Jika bukan karena Xiao Chen, saya khawatir ayahnya, Ling Tianhao, tidak akan mengizinkannya kembali ke kota Lanning. Dan Xiao Chen kebetulan setuju untuk membiarkan Ye Yufei kembali ke kota Lanning, jadi mereka berdua bepergian bersama. Ah, benarkah? Li Sanshan melirik Ling Xiaozu dan Xiao Chen, dengan sedikit kecurigaan di wajahnya, lalu bertanya, kalian? Itu, bukankah kalian bersama? Ling Xiaozu sedikit terkejut ketika mendengar ini, lalu tersipu dan menjelaskan, tidak, kamu salah paham. Ada alasan mengapa aku dan Xiao Chen kembali bersama. Li Sanshan, kamu masih tidak bisa mengubah kebiasaan bergosipmu. Xiao Chen terdiam mendengar ucapan Li Sanshan. Jangan salahkan aku karena menebaknya, kau pernah mengejarnya sebelumnya. Gumam Li Sanshan. Ketika Xiao Chen menggambar sebuah gambar untuk Ling Xiaozu, hal itu menyebabkan sensasi di seluruh sekolah. Kemudian, Ling Xiaozu putus sekolah, dan Xiao Chen juga putus sekolah. Sekarang Ling Xiaozu telah kembali ke sekolah menengah atas Lanning, dan Xiao Chen kebetulan kembali bersamanya, dan mereka melihat mereka berdua berbelanja bersama. Siapa yang akan percaya bahwa tidak ada yang mencurigakan terjadi di antara mereka berdua? Lupakan saja, apapun yang kau katakan. Xiao Chen terlalu malas untuk menjelaskan. Pada saat ini, telepon seluler berdering. Itu adalah panggilan Ye Yufei. Hei, Xiao Chen, aku sudah selesai bekerja di sini. Di mana kamu dan Xiaozu? Tanya Ye Yufei. Di persimpangan jalan. Oh, kenapa kamu tidak menunggu di sana sebentar saja, dan kita bisa pergi makan malam bersama? Bagus. Itu saja. Xiao Chen menutup telepon, dan Xia Xiun segera bertanya, Xiao Chen, apakah Suster Yufei juga kembali? Yah, dia kembali untuk menyelesaikan beberapa masalah di perusahaan. Jawab Xiao Chen. Oh. Xia Xiun mengangguk. Xiao Chen berpikir sejenak dan berkata, kalian baru saja pulang sekolah, mengapa kalian tidak pergi makan bersama? Ye Yufei dan Xia Xiun selalu memiliki hubungan yang baik, dan mereka mungkin akan memiliki sedikit kesempatan untuk bertemu di masa depan, jadi Xiao Chen mengundang Xia Xiun. Oke. Xia Xiun jelas sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Xiao Chen akan berinisiatif mengundangnya, tetapi ia langsung bereaksi. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu, bersenang-senanglah. Li Sanshan pergi dengan bijaksana kali ini. Namun sebelum pergi, dia mengedipkan mata pada Xia Xiun dengan ambigu dan berkata dengan suara tak terdengar, ayo. Xiao Chen tidak mengerti apa yang sedang mereka bicarakan dan tidak terlalu memikirkannya. Xia Xiun mengedit pesan teks untuk Xia Mingfeng, lalu mereka bertiga mengobrol dan menunggu di persimpangan sebentar. Sekitar 10 menit kemudian, Ye Yufei datang. Xiun, kamu juga di sini, tepat sekali. Ye Yufei tampak sangat senang melihat Xia Xiun. Baiklah, Suster Yufei, apakah kamu baik-baik saja di kota sihir? Sulit dijelaskan. Ayo kita masuk mobil dulu. Kita ke restoran dan ngobrol sambil makan. Kelompok itu pun berangkat. Mereka tidak peduli dengan makanan dan hanya memilih restoran kelas menengah yang disebut Foklai. Setelah memesan hidangan, mereka mulai mengobrol lagi. Namun, sebagian besar percakapan dilakukan oleh Xia Xiun dan Ye Yufei. Xiao Chen tidak suka banyak bicara, dan Ling Xiaozu tidak terlalu akrab dengan kedua gadis itu, jadi dia tidak punya kesempatan untuk menyela. Tak lama kemudian hidangan pun tersaji dan mereka pun sedang makan ketika tiba-tiba seorang gadis cantik mengendap-endap mendekati Xiao Chen dan menarik bajunya. Xiao Chen. Gadis itu berteriak dengan suara rendah, tampak sedikit malu-malu dan menyedihkan. Siapa kamu? Xiao Chen melirik gadis itu dan merasa dia tampak familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat siapa dia untuk sesaat. Xia Xiun memperhatikan gadis itu dan bertanya dengan bingung, apakah dia siswa baru di sekolah menengah atas? Ling Xiaozu tidak mengenalnya, tetapi ketika dia mendengar bahwa dia adalah siswa baru di sekolah menengah atas Lanning, dia menjadi tertarik. Xiao Chen, apa kau tidak ingat aku? Kita bertemu di pesta itu, dan kau bahkan menamparku, kata gadis itu dengan wajah memerah.
Xiao Chen. Ye Yufei terkejut ketika mendengar ini. Xiao Chen, mengapa kamu memukul seorang gadis kecil? Meskipun Xiao Chen biasanya sangat mendominasi dan tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada para prajurit, dia tidak akan menindas yang lemah. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Xiao Chen tidak berdaya dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Namun dia ingat bahwa gadis itu tampaknya bernama Xiang Xiang dan merupakan penggemar Qin Xiuji. Di pesta itu, Qin Xiuji menjebaknya. Saat hendak memberi pelajaran pada Qin Xiuji, Xiang Xiang berlari keluar dan berdiri di depannya untuk membela Qin Xiuji. Dia pun marah pada saat itu, lalu dia memukul Xiang Xiang dengan satu jentikan tangannya. Tentu saja, ia menggunakan sedikit kepintaran dan itu hanya untuk menciptakan efek visual. Faktanya, Xiang Xiang terlempar beberapa kaki jauhnya dan bahkan menghantam tembok hingga penyok, namun dia sendiri tidak mengalami luka serius. Itu kamu. Xia Xiyun juga hadir saat itu, jadi dia juga mengingatnya. Baiklah, namaku Ren Xiang Xiang. Kata gadis itu. Apa yang kau inginkan dariku? Tanya Xiao Chen. Bisakah kau menyelamatkanku? Ren Xiang Xiang tampak sangat cemas, dan sedikit takut. Menyelamatkanmu? Xiao Chen tampak aneh. Saat itu, pemilik restoran datang dengan raut wajah muram dan bertanya, Xiang Xiang, apa yang kamu lakukan? Jangan ganggu hidangan tamu. Ayah, mereka adalah seniorku, aku. Terus kenapa? Tuan Muda Yun akan segera menjemputmu. Jangan sampai dia melihatmu terlalu dekat dengan laki-laki lain. Saat mendengar nama Tuan Yun, ekspresi Ren Xiang Xiang menjadi tampak lebih pucat. Xiao Chen mengira itu mungkin kasus anak orang kaya yang menindas seorang gadis. Ia telah melihat hal semacam ini berkali-kali dan tidak lagi terkejut. Namun, pemilik restoran ini adalah ayah Ren Xiang Xiang. Alih-alih mempertimbangkan Ren Xiang Xiang, ia malah dengan patuh memaksa Ren Xiang Xiang untuk menyenangkan Tuan Muda Yun. Sungguh menyedihkan. Tuan Yun. Ketika Xia Xiyun mendengar nama itu, dia seperti teringat sesuatu dan raut wajahnya berubah. Xiao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu juga kenal Tuan Muda Yun ini? Ya. Xia Xiyun mengangguk, sedikit serius. Melihat ini, Xiao Chen langsung tahu bahwa Yun Shao bukan anak orang kaya biasa, dan bertanya, apa latar belakangnya? Bukankah dia dari kota Lanning? Tidak, itu baru saja muncul baru-baru ini. Kata Xia Xiyun, aku juga mendengar dari ayahku bahwa baru-baru ini, terjadi perubahan besar di dunia bawah tanah kota Lanning. Bos Zhao dari Jalan Timur, Bos Peng, keluarga Liang, keluarga He, dan kekuatan lainnya semuanya telah tunduk kepada Tuan Muda Yun ini. Apakah ada hal seperti itu? Mata Xiao Chen sedikit berkilat. Bab 217. Saat mereka sedang mengobrol, sebuah mobil berhenti di luar restoran dan dua berandalan muda masuk. Ren Xiang Xiang, Tuan Muda Yun meminta kami menjemputmu, ikutlah dengan kami. Aku tidak mau. Ren Xiang Xiang memberanikan diri untuk menolak. Kedua pemuda itu mengerutkan kening dan berkata dengan tidak ramah, Tuan Muda Yun mengundang Anda, apakah Anda berani menolak? Melihat ini, pemilik restoran buru-buru mendesak, Xiang Xiang, jangan keras kepala, Tuan Yun sedang menunggumu. Ren Xiang Xiang tidak punya pilihan selain meminta bantuan Xiao Chen. Aku akan ikut denganmu untuk melihat-lihat. Kata Xiao Chen. Dia sebenarnya ingin bertemu Tuan Muda Yun ini. Meskipun dia tidak menyatukan kekuatan bawah tanah di kota Lanning, orang-orang seperti Zhao Biao dan Peng Chao selalu bekerja untuknya. Sekarang Tuan Yun muda tiba-tiba muncul dan melakukan kejahatan, dia merasa perlu untuk maju dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Siapa kau? Tuan Muda Yun tidak bilang ingin bertemu denganmu, jadi jangan ikut campur urusan orang lain. Pemuda acuh tak acuh itu memperingatkan. Namun kata-kata itu baru saja terucap. Ledakan. Pemuda itu tersambar petir. Ia terlempar beberapa meter jauhnya seperti bola meriam, menghantam dinding restoran, dan pingsan. Seorang pemuda lain berdiri di sana, tertegun cukup lama sebelum bereaksi. Tanpa disadarinya, keringat dingin telah membasahi pakaiannya. Celepuk. Dia berlutut dan berkata dengan ngeri, Tuan, tolong ampuni nyawaku, Tuan, tolong ampuni nyawaku. Pergi. Xiao Chen tahu tidak ada gunanya berdebat dengan antek seperti itu. Aku akan keluar dari sini. Pemuda itu mengabaikan teman-temannya dan berlari keluar. Melihat kejadian itu, para tamu yang ada di restoran pun ikut berlarian panik. Dalam sekejap mata, restoran yang ramai itu kosong. Pulanglah setelah selesai makan. Aku akan melihat apa yang terjadi. Xiao Chen berdiri dan berkata kepada ketiga wanita itu. Hati-hati. Ye Yufei memperingatkan. Jangan khawatir. Xiao Chen tersenyum meyakinkan Ye Yufei, lalu berkata kepada Ren Xiang Xiang, karena kau ingin aku membantumu, tunjukkanlah jalannya. Ini, oke. Meskipun Ren Xiang Xiang sedikit takut melihat iblis itu, ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk menyingkirkannya sepenuhnya.
Di atas sofa di suite mewah Hotel New Era, seorang anak laki-laki berkulit putih berusia sekitar 16 atau 17 tahun sedang memegang segelas anggur merah dan mencicipinya dengan cara yang elegan. Di sisi lain sofa, Pang Wei, tuan muda kedua dari 4 tuan muda Lan Ning, sedang melayani dengan hati-hati. Tuan Yun, apakah Anda puas dengan lingkungan di sini? Tanya Pang Wei dengan nada menyanjung. Ya, benar. Orang-orang di dunia luar tahu cara bersenang-senang. Mereka tidak seperti kami di sekte. Kami hanya berlatih bela diri sepanjang hari. Membosankan sekali. Pria muda berkulit putih itu menyilangkan kakinya dan menghela napas lega. Dulu, saya hanya mendengar orang-orang bercerita tentang betapa ramai dan makmurnya dunia luar, dan saya sangat iri sekaligus menantikannya. Kali ini, saya mengikuti kedua tetua itu untuk melihatnya sendiri, dan itu sungguh membuka mata. Meskipun kekuatan orang-orang di dunia luar umumnya rendah, hiburan dan teknologi di sini sangat maju. Setelah bermain di sini beberapa lama, saya benar-benar tidak ingin pergi. Ngomong-ngomong, apakah siang-siang sudah tiba? Tanya anak laki-laki berkulit putih itu. Saya sudah mengirim seseorang untuk mengundangnya, dia akan segera datang. Baiklah, kalau siang-siang sudah sampai, kita akan pergi ke KTV untuk bersenang-senang. Senyum mengembang di bibir pemuda berkulit putih itu. Faktanya, baik di dunia luar maupun di sekte, Ren Xiangxiang bukanlah wanita tercantik yang pernah dilihatnya. Namun, entah mengapa dia justru menyukai Ren Xiangxiang. Mungkin karena kelucuan Ren Xiangxiang, atau mungkin karena kebaikan hatinya. Singkatnya, dia menyukai Ren Xiangxiang sejak pertama kali melihatnya. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia harus membawa Ren Xiangxiang kembali ke sekte tersebut. Wei Shao, Yun Shao. Pada saat ini, seorang pria berpakaian hitam memasuki ruangan dan melapor, Nona Ren Xiangxiang telah tiba, dia ada di bawah. Kenapa kau tidak langsung saja mengungkitnya? Apa kau tidak tahu aturannya? Tanya anak laki-laki berkulit putih itu sambil mengerutkan kening. Pang Wei pun berteriak kepada pria berbaju hitam itu, apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidak pergi dan mengundang orang itu? Pria berbaju hitam itu ragu sejenak, lalu berjalan mendekati Pang Wei dan berbisik, Wei Shao, Ren Xiangxiang tidak datang sendirian. Xiao Chen ada bersamanya. Bagaimana dengan Xiao Chen? Dia sudah tua. Apa, siapa yang kau bicarakan? Xiao Chen. Pang Wei bereaksi dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Kau yakin itu dia? Bukankah dia sudah meninggalkan kota Lanning? Westbrook, itu benar sekali, itu pasti dia. Brengsek. Bagaimana kebencian Pang Wei terhadap Xiao Chen bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun selain kebencian, dia lebih takut pada Xiao Chen. Dia adalah seseorang yang tidak mampu untuk main-main dengannya. Pang Wei, apa yang kau takutkan? Pemuda berkulit putih itu menatap Pang Wei dengan jijik, lihatlah dirimu, beraninya kau menyebut dirimu Tuan Muda keempat Lanning. Tuan Muda Yun, Xiao Chen ini bukan orang sembarangan. Sudah kubilang sebelumnya, dia pernah sendirian membuat semua kekuatan bawah tanah di kota Lanning tunduk. Aku tahu, yang bermarga Xiao. Pemuda berkulit putih itu tersenyum tipis, aku juga pernah mendengar Peng Chou menyebutnya. Kalian semua memujinya bak dewa. Aku ingin sekali bertemu dengannya. Itu mudah, Anda bisa melihatnya sekarang. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen dan Ren Xiangxiang muncul di kamar bersama. Oh, kau baru saja bergegas ke sini sendirian. Pemuda berkulit putih itu memegang gelas anggur dan menatap Xiao Chen dengan penuh minat. Ekspresinya yang santai dan tenang menunjukkan bahwa dia punya cukup kepercayaan diri untuk mendominasi seluruh pemandangan. Siang-siang, kenapa kau mengikutinya? Kemari, teriak anak laki-laki berkulit putih itu. Aku tidak menginginkannya. Ren Xiangxiang bersembunyi di belakang Xiao Chen dengan takut-takut. Tanya anak laki-laki berkulit putih itu dengan ekspresi tidak senang, kau bersembunyi di belakangnya, apa kau pikir dia bisa melindungimu? Karena aku berani membawanya ke sini, tentu saja aku bisa melindunginya. Xiao Chen berkata dengan dingin, sambil berjalan mendekati anak laki-laki berkulit putih itu selangkah demi selangkah. Haha. Pemuda berkulit putih itu mencibir sinis, memegang anggur dan berteriak acuh tak acuh, Moo, aku mau kedua kakinya. Baiklah, Tuan Muda. Sebuah suara yang tiba-tiba dan dingin terdengar, sedikit mengejutkan Pang Wei. Lalu, dia melihat seorang lelaki tua berwajah kering berjalan keluar dari belakang anak laki-laki berkulit putih itu dengan cara yang aneh, dan dia terkejut sesaat. Kapan orang tua ini muncul di sini, dan mengapa dia tidak memperhatikannya dari awal hingga akhir? Mungkinkah Tuan Muda Yun tidak meremehkan Xiao Chen, tetapi hanya bersikap tak kenal takut? Kalau dipikir-pikir, bagaimana mungkin Tuan Muda dari tempat itu tidak memiliki pengawal di sekelilingnya? Apalagi pengawal ini pastinya sangat luar biasa dan tidak bisa disamakan dengan prajurit biasa. Barangkali, belum tentu Xiao Chen dapat dikalahkan. Setengah langkah ke alam bela diri sejati.
Xiao Chen menatap lelaki tua itu, berpikir bahwa Tuan Muda Yun ini memang bukan orang biasa, karena ia bisa memiliki seorang master alam bela diri sejati setengah langkah sebagai pengikut dan pengawalnya. Anak kecil, kau juga harus jadi prajurit, kan? Pria tua itu berjalan perlahan ke arah Xiao Chen sambil tersenyum sinis, sambil berkata dengan nada bercanda, kenapa kau tidak menunjukkan beberapa pukulan dan tendangan dulu? Aku bisa memberimu kesempatan untuk melawan sedikit. Satu gerakan sudah cukup. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi dan langsung menyerap kekuatan guntur. Dewa petir marah. Ledakan. Guntur ilahi turun dari langit tak berujung, menembus atap suite hotel, dan jatuh ke telapak tangan Xiao Chen. Apa, kamu? Orang tua itu memandang Xiao Chen, yang kekuatannya bagaikan dewa atau iblis dan memegang petir di tangannya, dan wajahnya berubah warna dalam sekejap, dipenuhi rasa takut. Dia secara tidak sadar ingin melarikan diri. Namun, sudah terlambat. Senjata Thor. Xiao Chen hanya berteriak pelan, dan petir di tangannya terulur, berubah menjadi tombak, menembus jantung lelaki tua itu dan membunuhnya di tempat. Bab 219. Seorang pendekar yang telah mencapai setengah langkah alam bela diri sejati hampir tak terkalahkan selama guru besar pada masa itu tidak muncul. Namun kini, orang sekuat itu dibunuh oleh Xiao Chen dalam sekejap mata, dengan bersih dan rapi. Ren Xiang, yang bersembunyi di belakang Xiao Chen, tertegun. Dia tahu Xiao Chen kuat, tetapi dia tidak pernah menyangka dia sekuat itu. Dengan mengangkat tangannya, ia memanggil guntur dari 9 langit, yang kemudian berubah menjadi tombak dewa petir dan membunuh seorang ahli bela diri. Sungguh sebuah metode yang dilakukan oleh seorang abadi. Apakah dia seorang dewa? Gu. Pang Wei menelan ludah, ketakutan di wajahnya tak terlukiskan dan dia tidak bisa menyembunyikannya. Belum lagi dia, bahkan Yun Shao yang biasanya tenang dan kalem pun kini memasang ekspresi kaku, menatap Xiao Chen seakan-akan dia adalah monster. Mo adalah pengawal terkuat yang ditugaskan oleh ayahnya. Alasan mengapa ia tak kenal takut adalah karena ia tahu kekuatan Mo cukup untuk merajalela di dunia luar. Pang Wei dan Peng Chao memuji Xiao Chen, tetapi dia hanya berpikir bahwa mereka picik dan belum pernah melihat guru sejati. Namun, dia tahu bahwa dia salah. Xiao Chen sendiri bahkan lebih mengerikan dari yang mereka berdua banggakan. Tuan Yun, ya. Setelah membunuh Mo, Xiao Chen tampak tenang. Ia berjalan ke arah pemuda berkulit putih itu tanpa tergesa-gesa dan bertanya dengan tenang, ku dengar kau sangat agresif di kota Lanning akhir-akhir ini. Pemuda berkulit putih itu merasa panik untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tetapi harga diri sang tuan muda tetap membuatnya berani berdiri dan menghadapi Xiao Chen, sambil berkata, jangan main-main, aku anggota Liga Tiandao, ayahku. Bang! Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Xiao Chen menamparkan wajahnya. Peng! Anak laki-laki berkulit putih itu menerima pukulan yang sangat keras, lehernya tertekuk, tubuhnya kehilangan keseimbangan, lalu terjatuh. Kepalanya membentur meja kopi kaca dan langsung menghancurkan kaca temperet itu berkeping-keping. Aku tidak memintamu untuk memamerkan latar belakang keluargamu. Suara dingin Xiao Chen bagaikan mantra, membuat anak laki-laki berkulit putih yang terbaring di tanah merasa ketakutan. Namun tak lama kemudian, penghinaan yang amat berat itu mengalahkan rasa takutnya dan membuatnya marah. Sebagai tuan muda Sekte Ziyang, dia memiliki status bangsawan bahkan di Liga Tiandao dan tidak ada seorang pun yang berani menyinggung perasaannya. Sehebat apapun Xiao Chen, ia hanyalah seorang pejuang rendahan di dunia fana. Betapa hinanya seseorang yang berani mempermalukannya seperti ini. Xiao Chen, dia adalah tuan muda Sekte Ziyang, kau tidak boleh bertindak gegabah. Pang Wei mengingatkan Xiao Chen dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Xiao Chen meliriknya dan bertanya, apakah kamu tahu apa itu Sekte Ziyang? Saya. Pang Wei terdiam. Faktanya, dia hanya mendengarkan Cui Xiaoyun membual tentang betapa kuatnya Sekte Ziyang dan bagaimana sekte itu tersembunyi. Setiap prajurit dari sekte tersembunyi jauh lebih kuat daripada prajurit dari dunia luar. Tetapi sebenarnya, dia bahkan tidak tahu banyak tentang urusan prajurit biasa, jadi bagaimana dia bisa memahami tingkat Sekte Ziyang? Pang Wei, apakah menurutmu pelajaran yang kuberikan padamu terakhir kali tidak cukup, sehingga kau pamer di hadapanku lagi? Tidak. Tidak, Xiao Chen, dengarkan aku. Pang Wei tampak ngeri dan ingin menjelaskan. Namun, Xiao Chen dengan santai menebas dengan tangannya, dan energi pedang menghantamnya, menghancurkan tulang dan otot anggota tubuhnya. Ah! Pang Wei menjerit dan pingsan di tanah. Xiao Chen ingin terus menginterogasi Cui Xiaoyun, tetapi saat ini Peng Chao tampaknya telah menerima berita itu dan berlari masuk, berkeringat deras. Tuan Xiao, senang Anda kembali. Ketika Peng Chao melihat tubuh Mo di tanah dan Pang Wei yang pingsan, serta Cui Xiaoyun tergeletak di tanah dengan kepala penuh pecahan kaca, dia menarik napas dalam-dalam. Tuan Xiao memang masih Tuan Xiao. Langkah ini luar biasa. Peng Chao, ku dengar kau bergabung dengan orang ini.
Tanya Xiao Chen acuh tak acuh. Mendengar hal ini, Peng Chao segera mengungkapkan pendapatnya, Tuan Xiao, itu hanya tindakan sementara. Di hati saya, Anda akan selalu menjadi orang yang paling saya hormati. Oke, berhentilah menyanjungku. Xiao Chen bertanya dengan tenang, apakah kau tahu apa niat orang ini datang ke kota Lanning? Saya tidak tahu niatnya, tapi sepertinya dia ada hubungannya dengan keluarga Chao. Keluarga Chao. Hati Xiao Chen tergerak ketika mendengar ini. Beberapa hari sebelum tahun baru, Chao Yansui kembali ke keluarga Chao dan mengatakan bahwa orang tuanya telah kembali. Mungkinkah Cui Xiaoyun ini ada hubungannya dengan orang tua Chao Yansui? Aku. Dua tetua agung sekte Ziyangku berasal dari keluarga Chao. Aku sarankan kau segera melepaskanku. Kalau tidak, saat para tetua tiba, kau pasti akan mati. Cui Xiaoyun mencoba mengancam dan mengintimidasi Xiao Chen. Siapa yang menyuruhmu berbicara? Xiao Chen berkata dengan dingin, menginjak lengan Cui Xiaoyun. Klik. Dengan suara renyah dan rasa sakit seperti tulang yang hancur, Cui Xiaoyun menjerit seperti babi yang sedang disembelih. Tuan Xiao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Peng Chao agak takut dengan kekuatan di balik Cui Xiaoyun, tetapi sekarang Cui Xiaoyun sudah menjadi seperti ini, ia mungkin juga akan berusaha sekuat tenaga dan membunuh Cui Xiaoyun. Bagaimana mungkin Xiao Chen tidak melihat apa yang dipikirkan Peng Chao? Dia juga orang yang kejam dan tak berperasaan. Jangan khawatir, aku akan membunuh orang ini dan aku tidak akan membiarkanmu disalahkan. Seharusnya seseorang pergi ke keluarga Chao untuk melaporkan berita ini. Tunggu saja mereka datang dan aku akan membereskan mereka semua sekaligus. Kota Lanning, keluarga Chao. Chao Gaoyi dan Lin Suhui sedang berbicara dengan Chao Yansui. Yansui, apakah kamu benar-benar tidak mempertimbangkan untuk pergi ke Sekte Ziyang bersama kami? Mengapa kau tidak mempertimbangkannya kembali? Ayahmu dan aku sekarang adalah tetua Sekte Ziyang dan memiliki status tertentu di Sekte Ziyang. Jika kau pergi bersama kami ke Sekte Ziyang, kau pasti akan diperlakukan istimewa dan bisa mempelajari seni bela diri tingkat tinggi. Mereka berdua berusaha sekuat tenaga untuk membujuk Chao Yansui. Chao Yansui menolak lagi, ayah, ibu, aku sudah terbiasa hidup di luar. Aku akan merasa tidak nyaman pergi ke sana bersama kalian. Lagi pula, aku punya guru di luar sana yang bisa mengajariku banyak hal. Bocah, bagaimana mungkin para pendekar di luar sana bisa dibandingkan dengan Sekte Ziyang dari Liga Tiandao? Kau mengubur bakatmu hanya dengan memilih sembarang orang sebagai gurumu. Tidak, guru sangat kuat. Meskipun Chao Yansui tidak tahu kekuatan macam apa Liga Tiandao dan Sekte Ziyang, dia telah memuja Xiao Chen secara membabi buta dan tidak mau mendengarkan yang lain. Di mana gurumu? Aku akan mencarinya dan belajar darinya untuk melihat apakah dia memenuhi syarat untuk menjadi gurumu. Kata Chao Gaoyi dengan nada meremehkan. Tidak, Tuan sedang marah, kau tidak boleh memprovokasinya. Chao Yansui mengganti topik, kalau kau punya waktu, kau bisa urus saja Cui Xiaoyun. Dia sudah membuat kekacauan di kota Lanning akhir-akhir ini. Tidak apa-apa. Tuan muda itu masih anak-anak. Biarkan dia bermain-main sebentar. Ketika dia kembali bersama kita 2 hari lagi, akan sulit baginya untuk keluar lagi. Chao Gaoyi dan Lin Suhui sebenarnya tidak sependapat dalam hati mereka. Tuan muda sekte memiliki status bangsawan, bahkan jika dia menyebabkan masalah di dunia luar, Sekte Ziyang akan mengurusnya, jadi mereka tidak perlu khawatir sama sekali. Meskipun begitu, Chao Yansui selalu merasa ada yang tidak beres. Guru juga punya beberapa teman di kota Lanning. Jika Cui Xiaoyun tidak tahu apa yang baik untuknya dan mengganggu teman-teman guru, itu bukan lelucon. Pada saat ini, sesosok melompat ke keluarga Chao, datang ke Chao Gaoyi dan Lin Suhui, dan melaporkan dengan tergesa-gesa. Kedua tetua, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Tetua Muo telah terbunuh, dan Tuan Muda telah ditangkap. Bab 220. Apa? Mendengar berita duka itu, Chao Gaoyi dan Lin Suhui keduanya terkejut. Muo terbunuh dan Tuan Muda ditangkap. Di kota kecil seperti Lanning, siapa yang bisa melakukan hal seperti itu? Katakan padaku, siapa yang melakukannya? Chao Gaoyi bertanya dengan keras. Tak apa bagi Muo, kalau kau memberinya muka, kau bisa memanggilnya tetua. Kalau kau tidak memberinya muka, dia hanya pengawal, bukan masalah besar. Namun berbeda bagi Master Sekte muda, itu adalah darah kehidupan Master Sekte. Jika sesuatu terjadi padanya, akibatnya akan mengerikan. Dia seorang pemuda, sekitar 18 atau 19 tahun, dan namanya sepertinya Xiao Chen. Murid Sekte Ziyang yang melapor kembali menceritakan semuanya. Master, ketika Chao Yansui mendengar ini, dia menjadi cemas. Apa yang kau takutkan akan menjadi kenyataan. Tadi aku berpikir untuk tidak membiarkan Cui Xiaoyun bertemu dengan guru, dan detik berikutnya aku mendengar bahwa Cui Xiaoyun ditangkap oleh guru. Dia tidak peduli pada Cui Xiaoyun, tetapi dia takut orang tuanya akan terlibat. Yansui, apakah Xiao Chen itu tuanmu?
Cao Gaoyi dan Lin Suhui bertanya dengan heran. Yah, aku sudah bilang padamu untuk menahan Cui Xiaoyun sejak lama, tapi kau tidak mendengarkan. Sekarang dia ada di tangan tuanku, dan semuanya menjadi rumit. Cao Yansui juga membantu Xiao Chen. Orang-orang seperti Cui Xiaoyun manja dan tidak terkendali, dan mereka tidak tahu beratnya konsekuensi kecuali mereka menyinggung seseorang hingga meninggal. Saya khawatir cacatnya kali ini hanya cacat kecil. Situasinya memang rumit, tapi dialah yang kena masalah. Belum lagi nasib ketua sekte muda, hanya karena membunuh Muo, dia harus menanggung murka sekte Xiang, kata Cao Gaoyi dingin. Ayah, jangan main-main. Ayah tidak bisa mengalahkan tuanku dengan kekuatan ayah sendiri. Cao Yansui menasihati. Namun, akan lebih baik jika dia tidak membujuknya. Setelah dibujuk seperti ini, Cao Gaoyi menjadi semakin marah. Yansui, kau masih terlalu muda sampai tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Dengan kemampuanku saat ini, aku setara dengan 6 Master Zenwu hebat dari dunia luar. Dan dengan ibumu dan aku menggabungkan pedang kami, kekuatan kami tak terkalahkan dan mampu melawan legenda setengah langkah. Apa kau pikir gurumu telah mencapai alam legenda setengah langkah? Legenda setengah langkah. Cao Yansui tercengang. Dia belum pernah mendengar tentang alam ini. Melihat ini, Cao Gaoyi semakin yakin bahwa Cao Yansui tidak terlalu berpengetahuan, dan berkata dengan bangga, jangan khawatir, Yansui, aku akan membiarkanmu melihat seberapa kuat ayahmu sekarang. Tetapi, Cao Yansui ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tetapi pada saat ini, Lin Suhui tiba-tiba mengambil tindakan dan menepuknya. Cao Yansui hanya merasakan gelombang energi internal mengalir ke dalam tubuhnya, menghalangi anggota tubuhnya dan membuatnya tidak bisa bergerak. Yansui, tetaplah di sini untuk saat ini. Energi internal di tubuhmu akan dilepaskan sekitar 1 jam lagi. Lin Suhui berkata, lalu berkata kepada Cao Gaoyi, Gaoyi, ayo cepat pergi, kalau tidak tuan muda mungkin dalam bahaya. Keduanya mengangguk, meninggalkan rumah Cao bersama, dan menuju ke hotel era baru. Cao Yansui berdiri di halaman keluarga Cao, diam-diam mengumpulkan energinya, mencoba melepaskan diri dari hambatan energi internalnya. Karena takut Cao Gaoyi dan Lin Suhui akan curiga dan bertanya terlalu banyak, Cao Yansui sengaja menyembunyikan kekuatannya dari mereka. Dengan kekuatan Cao Yansui saat ini, hanya butuh 20 menit untuk menerobos energi internal ini. Kita harus mengejar. Cao Yansui merasa cemas. Hotel New Era saat ini telah menjadi bangunan kosong, kecuali Xiao Chen yang masih duduk santai di sofa, menunggu seseorang datang. Siapa yang berani menyakiti tuan muda? Orang itu sudah datang lebih dulu, tetapi suara itu datang lebih dulu, bercampur dengan energi sejati yang kuat, yang langsung membuat darah orang-orang mendidih dan gendang telinga mereka hampir pecah. Namun Xiao Chen berdiri diam seperti gunung, ekspresinya acuh tak acuh. Kemudian, dua sosok, seorang pria dan seorang wanita, menyerbu masuk, dengan kekuatan yang dapat membelah langit dan bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan mereka. Sepertinya dunia seni bela diri Tiongkok tidak sesederhana kelihatannya. Xiao Chen melirik mereka berdua, menunjukkan sedikit perenungan. Ada aura yang familiar pada mereka berdua, seolah-olah mereka telah melatih keterampilan sekte Yuxiao. Sebenarnya, hal itu tidak mengejutkan. Ungkapan bahwa seni bela diri dunia berasal dari Yuxiao bukan sekadar omong kosong. Apakah kamu Xiao Chen? Lin Suhui menatap Xiao Chen dengan heran, berpikir bahwa dia terlalu muda, bahkan belum berusia 20 tahun, lebih muda dari Yansui. Mengapa Yansui memilihnya sebagai gurunya? Kemudian pandangannya beralih dan tertuju pada sosok yang tergeletak di kaki Xiao Chen. Itu tuan muda sekte, apa yang kau lakukan padanya? Tanya Lin Suhui. Dia suka sekali berteriak dan menjerit. Aku takut dia mengganggu tetangga, jadi aku memukulnya sampai pingsan, kata Xiao Chen dengan tenang. Baru saja pingsan. Lin Suhui dan Cao Gaoyi jelas merasa lega saat mendengar ini. Selama tidak ada yang meninggal, itu adalah berkah. Namun di saat berikutnya, Xiao Chen mengangkat tangannya dan cahaya pedang menyambar Cui Xiaoyun yang tak sadarkan diri. Cui Xiaoyun yang malang pergi menemui Raja Neraka dalam tidurnya. Ini juga tempat yang bagus untuk menghabiskan uang. Xiao Chen jelas punya banyak waktu untuk membunuh Cui Xiaoyun sebelumnya, tetapi dia tidak melakukannya. Ketika mereka tiba, Xiao Chen membunuh Cui Xiaoyun di depan mereka. Apakah ada yang lebih provokatif dari ini? Kau telah melakukan kejahatan yang mengerikan. Sekalipun kau Tuan Yansui, kami akan memenggal kepalamu hari ini. Lin Suhui berteriak dengan marah, dan pedang di tangannya, dengan cahaya pedang yang tak tertandingi, menyapu ke arah Xiao Chen. Tetapi melihat tatapan mata Xiao Chen yang dingin, dia dengan lembut menangkisnya dengan jari-jarinya. Tusuk gigi. Pedang itu bertabrakan dengan jari-jari, dan pedang tajam itu terpental jauh karena suatu kekuatan. Pada saat yang sama, Lin Suhui juga mengalami gaya mundur dan tiba-tiba mundur beberapa langkah. Apa? Kau benar-benar menangkis pedangku dengan jarimu.
Lin Suhui tidak dapat mempercayainya. Bagaimana bisa ada monster seperti itu? Setengah langkah ke alam bela diri sejati, terlalu lemah. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Bagaimana denganku? Teriakan keras terdengar, dan Cao Gaoyi melompat maju dengan pedang ajaib di tangannya. Niat pedang yang mencengangkan menyebar, dan udara di seluruh ruangan tampak berubah menjadi bilah pedang, dipenuhi dengan niat membunuh yang ekstrim. Membunuh. Gao Gao berteriak dan mengayunkan pedang ajaibnya ke bawah, berniat membunuh Xiao Chen dengan satu pukulan. Melihat ini, Xiao Chen tersenyum sinis, menjentikkan jarinya, lalu kilatan cahaya pedang pun menyambar. Tusuk gigi. Pedang ajaib Cao Gaoyi menebas cahaya pedang, dan keduanya berada dalam kebuntuan untuk sementara waktu, tidak dapat menentukan siapa yang lebih baik, dan energi pedang yang tersisa langsung menghancurkan kamar hotel hingga tidak dapat dikenali. Bagaimana ini mungkin? Di sampingnya, Lin Suhui sangat terkejut. Meskipun di permukaan memang terjadi kebuntuan, Cao Gaoyi jelas berusaha sekuat tenaga, sementara Xiao Chen tetap tenang dan kalem, menggerakkan tangan dan kakinya seolah-olah sedang bermain game. Tahukah kamu, Cao Gaoyi adalah pejuang sejati alam Zhenwu, tapi dia dipermainkan oleh seorang remaja. Bukankah ini terlalu menakutkan? Siapa sebenarnya guru jahat Yan Sue ini? Sialan, ilmu pedang 8 kehancuran dan 6 kombinasi, hancurkan untukku. Dalam kemarahannya, Cao Gaoyi mengeluarkan seluruh energi sejatinya hingga batas maksimal dan memperlihatkan ilmu pedangnya yang tiada taraf, serta merta meningkatkan kekuatan pedangnya beberapa kali lipat. Tusuk gigi. Cahaya pedang yang menghalangi hancur, dan pedang ajaib Cao Gaoyi juga menebas ke arah Xiao Chen. Mati. Kita berhasil, kata Lin Suhui penuh semangat. Tetapi pada saat ini, ekspresi Xiao Chen tiba-tiba mengembun, dan dia mengangkat pedangnya dan memukul bahu Cao Gaoyi. Engah. Sebuah lubang berdarah muncul, dan Cao Gaoyi terlempar keluar seolah tersambar petir. Gaoyi. Lin Suhui bergegas maju untuk membebaskan Cao Gaoyi. Cao Gaoyi menarik napas dan berkata dengan sungguh-sungguh, Suhui, anak ini terlalu jahat. Kita harus mengerahkan seluruh kemampuan kita, kalau tidak kita tidak akan menang. Bersambung.